Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, kita berjumpa lagi dengan acara kali ini dengan hipertensi paru ya. Nah, ini mungkin langsung join. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Dok. Iya, Mbak Arni ya. Iya, Ya, silakan Mbak. Saya Dr. Jeffrey. iya, Dok. Ya, yuk boleh kita mulai ya. Ah, ah. Ah, halo, selamat malam semuanya. Eh, Malam ini jumpa lagi di IG Live Hipertensi Paru. Kali ini kita kolaborasi nih dengan Dr. Jeff. Ya, sebelumnya mungkin aku perkenalkan dulu ya, Dok ya. Ya, boleh Mbak. Eh, Dokter ini dengan nama lengkap Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD. Dokter adalah dokter spesialis penyakit dalam yang praktek di Rumah Sakit Brawijaya, Rumah Sakit Kartini, dan juga Rumah Sakit Gandaria, Jakarta ya dok ya. Yes. Uh, Dokter ini juga kita lihat cukup aktif di Instagram nih dok ya, dan followernya juga sudah banyak. Mungkin teman-teman di hipertensi paru, di Yayasan Hipertensi Paru juga banyak nih yang sudah follow akunnya Dr. Jeff. Wah, Dan sudah kita follow ya. lihat juga Ya, alhamdulillah kita kalau lihat gitu. juga iya, Dr. Jeff ini ya konsisten juga ya dok, mengadakan acara Dr. Jeff webinar. Aduh maaf nih. Yes. Iya, benar Mbak. Jadi kita mau konsisten karena ini sih Mbak ya, kita dari acara Dr. Jobs Webinar itu memang dedikasinya tuh buat teman-teman kita yang di daerah ya Mbak sebenarnya. Karena saya dulu pernah di daerah, Iya, saya tugas di daerah dan saya lihat itu ada kesenjangan ya Mbak, di mana di daerah itu kan orang nggak bisa kayak di Jakarta ya Mbak. Mungkin di Jakarta gampang, banyak seminar ya Mbak ya, banyak acara-acara, sehingga orang bisa ketemu orang-orang hebat dan mendengarkan langsung gitu loh Mbak. Bahkan bisa berinteraksi ya dua arah dengan orang-orang yang hebat tersebut. Nah, saya lihat di daerah tuh boro-boro Mbak, sinyal aja susah gitu kan. Jadi paling ya mereka ke kota kan juga susah ya, mahal. Jadi paling bisa ya sekarang dengan Instagram Live atau dengan media sosial ini Mbak. Jadi saya mau mendekatkan gap tadi loh Mbak antara orang hebat ini dengan teman-teman kita nih di daerah gitu Mbak, supaya bisa interaksi. Kalau gini iya, kan bisa interaksi ya Mbak, bisa nanya, bisa komen ya, betul, bisa segera isi nih teman-teman kalau ada yang mau betul. ditanya bisa langsung ya di kolom komen. Iya, sekarang memang lebih mudah ya dok ya, kita bisa interaksi langsung, tanya jawab langsung dari berbagai daerah juga ya dok ya. Iya Mbak Uh, Arni. uh, yang saya lihat tuh waktu yang paling menarik waktu melihat acara Dr. Jeffs itu waktu mengundang Gigi Sihab tuh dok, Oh yang iya. bahas tentang lari maraton kan. Kita membayangkan uh, ternyata seperti begitu bagusnya efek lari maraton itu baik buat fisik maupun psikis gitu kan. Uh, yang memang sebetulnya buat para pasien hipertensi paru, buat lari maraton itu bisa dikatakan hal yang cukup mustahil ya dok ya, Iya. karena buat jalan berapa meter juga sudah ngos-ngosan gitu kan, melakukan kegiatan sehari-hari juga ngos-ngosan gitu kan. Bahkan mungkin ada beberapa pasien hipertensi paru yang untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu butuh bantuan dari orang lain seperti itu. Uh, dan mungkin itu salah satu keluhan ya buat atau gejala buat bagi para pasien hipertensi paru. Nah, selain itu juga keluhan yang sering dikeluhkan oleh teman-teman pasien hipertensi paru adalah salah satunya GERD ini dok, atau Hmm. gangguan asam lambung. Nah, tema ini yang akan kita bahas malam ini ya dok ya, tentang GERD dan Yes. hipertensi paru. Apa hubungan antara kedua kondisi tersebut? Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih dok, teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu apa itu GERD, baru mendengar mungkin ya. Biasanya mereka mendengar ya asam lambung atau misalnya MAH atau
yang lainnya. Nah, mungkin silakan Dok dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan GERD. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Erni. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam, selamat bergabung ya. Salam. Di acara ini kita akan membahas bersama-sama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia kaitannya GERD dengan hipertensi paru. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung ya Mbak ya tadi ya, GERD itu apa sih? Masih asing gitu. Padahal sebenarnya dekat dengan kita. Iya, Pada hari kita alami ya Mbak ya, mungkin setiap malam atau setiap habis makan nih pada GERD semua. iya. Jadi biasanya itu Iya, bukan hanya pasien hipertensi paru aja, semua orang kayaknya sering gitu ya mengalami ya Dok ya. iya, bener banget nih Mbak Arni. Apalagi yang sana di rumah aja ya Mbak ya. Di rumah aja kan biasanya makan, makan banyak ya Mbak ya. Terus banyak duduk gitu, banyak berbaring. Jadi itu kambuh deh, GERD-nya langsung panas dadanya, mulutnya asem. Nah itu gejala-gejala yang sering banget ya Mbak ya kita alami. Biasanya tuh nggak enak sampai mengganggu ya teman-teman, sampai rasanya tuh kok mulutnya pahit banget. Terus sampai banyak kayak ludah kita itu mengandung asam gitu ya. Nah, kita juga kadang-kadang juga keluhannya bisa mulutnya berbau ya, teman-teman. Jadi kadang nggak sedap nafasnya karena banyak asam lambung yang ada di situ. Terus juga bisa ada gangguan menelan, bahkan sampai batuk, teman-teman. Batuk juga bisa manifestasi atau gejala dari GERD ini. Jadi GERD ini sendiri adalah singkatan ya teman-teman ya, kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi kalau bahasa Indonesia itu adalah penyakit aliran balik ya. Aliran balik dari apa? Itu dari lambung. Lambung itu adalah gastro yang disebut pada istilah medisnya. Nah, jadi yang menjadi masalah utama adalah asam lambung sebenarnya teman-teman. Jadi asam lambung ini karena klepnya itu ada yang longgar ya teman-teman. Jadi klep ini harusnya dia rapet gitu ya. Jadi dia menutup supaya asam lambung nggak naik ke atas teman-teman, tapi tetap ke bawah, ngalir ke usus halus, kemudian akhirnya ke usus besar kita. Nah, karena klepnya longgar, jadi dia nggak ke bawah, malah begitu ada tekanan dari bawahnya itu dia malah naik ke atas teman-teman. Jadi dia kayak bocor gitu ya, klepnya naik ke atas, dan akhirnya masuklah ke rongga mulut kita dan menimbulkan rasa asam dan rasa tidak nyaman. Nah, saat proses naik ke atasnya itu pun juga nggak nyaman ya teman-teman, dimana rasanya itu kayak menjalar, panas banget ya, terbakar, bahkan sampai rasanya itu sampai sesak ada juga ya Mbak ya, yang rasanya dadanya itu benar-benar nggak enak banget deh. Nah, inilah menjadi salah satu gejala utama pasien-pasien ke penyakit dalam ini Mbak Arni. Jadi banyak banget teman-teman kita yang datang karena keluhan GERD ini Mbak, dan mereka sudah berat banget biasanya ya, jadi sudah makan dikit langsung naik asam lambungnya. Jadi nggak bisa makan banyak teman-teman, terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya jadi mereka yang biasanya hobi makan, biasanya seneng ya dengan makanan, kita kan menjadi happy ya teman-teman ya. Itu jadi terganggu, teman-teman nggak bisa menyalurkan nih hobinya di bidang kuliner. Nah inilah yang akhirnya menjadi masalah, dan kalau kita lihat GERD ini sendiri juga memiliki komplikasi alias memiliki kelanjutan ya teman-teman. Jadi nggak cukup sampai di situ aja. Kalau kita biarin aja, nggak diobatin, ternyata GERD ini bisa berakibat serius ya teman-teman. Jadi bisa menimbulkan adanya radang atau iritasi ya dari esofagus alias kerongkongan kita, itu dindingnya jadi radang karena banyak asam di situ kan ya teman-teman. Asam ini menggerus terus sehingga akhirnya menjadi tipis dindingnya, dan akhirnya dinding yang tadinya normal itu bermutasi teman-teman. Jadi sel kita, sel kerongkongannya bermutasi menjadi ganas. Nah inilah yang kita takuti ya teman-teman ya, kita harus waspada. Kalau misalnya GERD-nya sudah terlalu lama mengganggu tapi kita diamin aja, itu khawatirnya bisa berubah menjadi suatu keganasan atau sesuatu yang repot banget, ditanganinya mahal, dan pastinya tuh waduh, itu udah gejalanya nggak kebayang lagi ya Mbak ya, mungkin udah boro-boro makan ya, biasanya kalau udah ada sumbatan berupa massa gitu, kita harus pasang selang teman-teman, itu nggak enak banget, saya tahu banget karena sehari-hari dulu saya sering masang soalnya selangnya, jadi saya tahu ini rasanya nggak nyaman banget pasti ya Mbak ya, dipasangnya udah enak banget gitu. Ternyata lumayan berat juga ya Dok ya akibatnya. Nah itu Dok, Yes. kira-kira yang menjadi penyebab seseorang mengalami GERD itu apa sih Dok? Nah, ini juga penting ya Mbak Arni ya, Mbak Arni bilang barusan, jadi penting banget untuk teman-teman tahu ya penyebab utamanya dari si GERD ini ternyata adalah longgarnya klep tadi teman-teman. Jadi ibaratnya tuh kita kalau bilang tuh klepnya udah jebol, udah dol gitu ya orang bilangnya. Jadi dia harusnya nutup rapet, ini nggak rapet teman-teman. Jadi nalir deh, rembes gitu air lambungnya itu ke atas, jadinya bikin asem.
Nah, inilah yang kalau misalnya ada faktor-faktor yang mencetuskan ya teman-teman ya, itu bisa menyebabkan longgarnya klep ini menjadi benar-benar bergejala. Nah, apa aja sih faktor pencetusnya ya yang benar-benar bisa menimbulkan gejala pada GERD ini timbul? Satu, yaitu biasanya kebiasaan kita ya teman-teman ya, misalnya makan itu kita suka malam-malam ya, mau tidur itu baru makan. Jadi harusnya makan itu paling aman katanya 3 jam sebelum tidur teman-teman. Nah, misalnya kita baru mau tidur gitu ya, tiba-tiba ngemil dulu gitu, makan dulu, masih makan, atau bahkan telat makan malamnya ya karena kerjaan mungkin. Jadi dekat-dekat waktu tidur baru kita sempat makan. Nah, itu berakibat nanti makanan itu nggak sempat turun semua teman-teman, karena kita kan pasti posisi berbaring ya tidur itu. Nah, kalau berbaring ini menyebabkan asam lambungnya itulah teman-teman, jadi gampang ya ngalir ke atas lagi, balik lagi. Kenapa? Karena gravitasinya teman-teman. Ya, gaya gravitasi itu menjadi sangat rendah kalau kita berbaring tentu saja. Sedangkan kalau misalnya kita masih tegak begini ya, tentu gravitasinya akan membantu menghambat asam lambung tadi supaya nggak naik ke atas. Nah, selanjutnya apalagi sih faktor yang bisa mencetuskan meningkatnya asam lambung atau ngalirnya si lambung tadi ya ke atas isinya itu? Nah, penyebab selanjutnya adalah kopi ya teman-teman. Minum kopi itu ternyata juga bisa menyebabkan asam lambung kita jadi gampang naik teman-teman. Jadi bayangin udah klepnya longgar, terus kita minum kopi. Kopi itu kan sendiri merupakan asam ya sebenarnya teman-teman ya. Kopi itu terdiri atas 30 jenis asam. Nah, yang paling asam itu adalah asam kloragenat namanya yang ada di kopi. Asam inilah yang menyebabkan nanti asam lambung itu makin banyak diproduksi teman-teman. Nah, asam lambung yang udah ngebul ya, udah penuh tuh di dalam lambung, nantinya akan mudah tumpah teman-teman. Tumpahnya itu nggak ke bawah tapi ke atas teman-teman, karena tadi klepnya longgar. Nah, inilah yang menyebabkan dia tumpah, naik ke mulut, dan akhirnya jadi asam banget mulut kita. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir juga ya Mbak ya, selain faktor yang tadi mencetus atau memperberat, ternyata juga ada loh faktor-faktor di badan kita yang memperingan teman-teman, atau disebut faktor defensif ya istilah medisnya. Jadi dia membantu supaya GERD kita itu nggak menjadi berbahaya teman-teman, ya nggak menjadi begitu menyiksa. Apa aja sih faktor-faktor yang membantu itu? Nah, salah satunya adalah asam lambung kita yang memang dia itu memiliki yang namanya itu ini ya Mbak ya, cairan yang sebutnya itu seperti gel ya, yang melapisi lambung. Nah, ini bisa melindungi teman-teman sebenarnya. Ya, gel yang lambung ini tuh bisa melindungi supaya asam yang tadi ada di atasnya itu tidak mengiritasi lambung kita, teman-teman. Jadi lambung kita nggak perih banget, nggak jadi sakit perut banget itu, karena ada si lapisan gel atau pelindung lambung atau pelapis lambung tadi. Nah, selanjutnya juga ada faktor-faktor lain ya yang melindungi kita, teman-teman. Biasanya itu ada dari ini ya, sel-sel yang ada di perbatasan antara dinding lambung, itu juga melindungi kita. Dia menghasilkan zat-zat yang melindungi supaya asam lambung tadi tidak terlalu banyak produksinya. Nah, jadi kalau kita lihat kan di sini faktor yang bisa kita modifikasi sebenarnya adalah faktor-faktor pencetus ya Mbak ya, yang lebih bisa nih kita atur. Kalau klepnya tadi udah longgar mungkin sulit ya teman-teman ya, itu biasanya harus dioperasi, harus dilakukan tindakan pembedahan, yang mana itu susah dan mahal pastinya. Sedangkan faktor pencetus seperti misalnya tadi makan harus teratur, jamnya jangan terlalu dekat jam tidur, terus makan juga jangan terlalu kenyang ya teman-teman, jangan terlalu banyak, jangan banyak makan kafein atau makan-makan yang asam ya seperti jeruk, sitrus. Nah, itu bisa kita kurangi teman-teman dengan cara kita pastinya ya mengubah kebiasaan hidup kita. Nah, sebenarnya ini yang bisa tapi susah ya Mbak ya. Di satu sisi juga paling susah nih teman-teman, apalagi kalau ngopi itu. Iya, betul dok. Nah, ini apa untuk bedanya GERD dengan penyakit asam lambung lain seperti misalnya MAH yang orang-orang kebanyakan tahu nih dok, dan Yes. dispepsia itu apa sih dok bedanya? Nah, yes, ini penting banget Mbak Arni ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang banyak orang bingung ya Mbak ya, apa sih bedanya gitu ya, GERD dan dispepsia, contoh sama-sama lambung ya Mbak katanya. Nah, Ya, sebenarnya teman-teman, sebenarnya ya kita itu dari perkumpulan dokter nih yang ahli pencernaan itu sudah membedakan dengan jelas teman-teman bahwa ini merupakan dua penyakit yang berbeda sebenarnya. Tapi ya teman-teman ya, itu gejalanya memang bisa mirip-mirip. Kenapa? Karena tadi yaitu yang menjadi masalah utamanya itu lebih ke asam lambungnya tadi teman-teman yang bocor melalui klep yang longgar, sehingga akhirnya gejalanya pun mirip dengan penyakit lambung.
Nah, jadi kalau dyspepsia itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi artinya itu adalah dys yaitu gangguan dan petein yaitu adanya pencernaan ya Mbak ya. Jadi pencernaan yang terganggu alias dalam hal ini adalah lambung teman-teman. Lambung dan sedikit ya dari usus halus itu masuk di sana. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gejala berupa nyeri perut, kemudian juga ada mual muntah, dan pastinya begah kembung ya teman-teman. Itulah gejala dispepsia. Jadi masalah utamanya adalah masalah di lambung teman-teman, alias dari pergerakan dinding lambung biasanya yang melambat. Sehingga makanan yang ada di lambung nih bersama dengan asam lambungnya nggak bisa turun dengan bebas, dengan cepat teman-teman. Inilah yang menyebabkan kita itu bergejala banget ini, si lambungnya ini. Bahkan sampai sakitnya itu bikin menggelinding ya Mbak ya, sampai orang berguling-guling tuh biasanya sampai kayaknya lebih sakit dari yang lahirin loh Mbak Arni. Saya sering Ya. banget tuh di sama orang-orang. Itu benar banget tuh, teman-teman. Tapi kalau sampai dia ada luka yang cukup dalam ya dari lambungnya. Nah, bedanya apa sih sama GERD? Nah, jelas banget teman-teman kalau GERD ini utamanya adalah di kerongkongan, teman-teman. Jadi itu adalah organ di atasnya si lambung yang masalah. Sedangkan kalau si dispepsia itu organ lambungnya, teman-teman, alias di bawahnya, si kantongnya itu yang masalah. Kalau si GERD itu lebih ke pipanya, teman-teman. Jadi pipanya itu ada katup yang klepnya itu tuh bocor teman-teman, alias nggak longgar gitu ya, nggak kenceng lagi. Jadi luber deh. Cuma tetap aja yang menjadi mengganggu itu adalah asam lambungnya yang dihasilkan oleh si lambung ini teman-teman. Asamnya itu saking banyaknya, dia harusnya ke bawah, ini malah luber ke atas karena klep tadi yang longgar. Sehingga gejalanya bisa mirip-mirip ya teman-teman ya. Jadi bisa aja mual muntah itu selain GERD, juga ada dispepsianya. Nah, kita biasanya dokter nih, kalau penyakit dalam ya Mbak ya, biasanya kita tulis diagnosanya itu dua-duanya, jadi nggak digabungin teman-teman. Jadi kita tulis yang pertama ada GERD ya, diagnosa utamanya, terus yang kedua ada dispepsia juga, atau misalnya dispepsianya nih udah di endoskopi, ternyata memang ada luka, ada lecet yang terlihat dari kamera endoskopi itu, maka kita tambahkan ya menjadi gastritis alias radang lambung teman-teman. Radangnya kenapa? Sekali lagi karena asamnya tadi gitu. Jadi asam ini benar-benar ya teman-teman mengganggu banget deh, bikin kita nggak nyaman nih ya, memang kurang asam ya itu si asamnya. Mungkin gitu Mbak Arni yang kita bedakan ya, Iya, mudah-mudahan bisa terbantu ya. mudah-mudahan ya dok. Nah ini kan keluhan asam lambung ini bisa dibilang cukup banyak dikeluhkan juga oleh teman-teman para pasien hipertensi paru. Kira-kira apakah itu termasuk GERD dok? Keluhan Yes, yang mereka rasakan itu. ya, ya benar banget ya Mbak. Jadi memang kita dapatkan laporan juga ya dari luar negeri juga ada ya Mbak ya, ternyata pasien-pasien hipertensi paru, ya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya Mbak hipertensi paru, mungkin saya jelaskan sedikit Nah, ya Mbak Arni ya, ya. Ini tolong teman-teman ya, dijelaskan dulu ini. yes, ini Mungkin banyak ini ya, followernya dokter yang yang belum tahu, baru dengar ini kok hipertensi ada di paru gitu kan ya dok ya. Kalau teman-teman dari uh, hipertensi paru sudah paham mungkin ya sedikitnya. Nah, mungkin followernya dokter Jeff nih yang belum paham. Silahkan dok dijelaskan dulu apa yang dimaksud yes. dengan hipertensi paru. Iya, Mbak, bener banget ya, banyak banget. Dan saya pun dulu waktu belajar juga heran ya, kok bisa darah tinggi ini di paru doang gitu ya, apa bedanya sama darah tinggi yang lain ya Mbak ya. Nah, ternyata setelah saya pelajari ya, teman-teman ceritanya tuh gini ya, ceritanya jadi hipertensi paru ini terjadi karena adanya perubahan teman-teman. Perubahan pada apa? Yaitu pada pembuluh darah yang ada di paru teman-teman. Jadi mirip ya dengan pembuluh darah yang ada pada hipertensi atau darah tinggi biasa. Bedanya lokasinya, yang satu di paru, yang satu lagi itu di seluruh tubuh, teman-teman. Nah, ini apa sih perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi itu adalah besarnya ya atau menebalnya teman-teman dari dinding pembuluh darah. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi ya perubahan-perubahan lainnya seperti pembuluh darah menjadi lebih kaku, ya tidak lentur seperti biasanya. Nah, inilah yang menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih tinggi, teman-teman. Ibaratnya gini nih, ibaratnya kita misalnya ada selang ya, selang air gitu ya, kita buat nyiram tanaman. Tentu kalau masih baru, masih lentur ya teman-teman, plastiknya masih wangi, masih mulus banget, pasti itu gampang teman-teman mencetnya dia ya, supaya airnya bisa ngalir tuh enak banget dipencet, masih fleksibel gitu teman-teman, masih elastis. Tapi kalau misalnya nih cobain selangnya udah lama nih teman-teman, misalnya udah bertahun-tahun gitu ya, nah kita alirkan air terus kita mau mencet, pasti susah banget tuh teman-teman mencet si selangnya itu kan keras banget ya Mbak ya. Jadi
itulah yang disebut dengan tekanan yang sangat tinggi teman-teman di dalam pembuluh darah atau di dalam selang tadi itu teman-teman. Sangat tinggi sekali tekanannya sehingga air yang ada di dalamnya itu akhirnya juga menjadi terpengaruh teman-teman ya. Airnya tadinya mungkin tadi airnya biasa aja, tekanannya akhirnya karena tegang semua ya dinding-dindingnya itu, akibatnya airnya juga terpengaruh, jadinya airnya menjadi bertekanan tinggi juga. Nah, air ini dalam hal ini adalah darah, teman-teman. Jadi darahnya itu akhirnya bertekanan tinggi dan akhirnya akan menjalar balik. Jadi nggak cuma di paru aja, teman-teman, tapi juga menjalar ya. Tekanan itu kan seperti hukum fisika yang kita mungkin pernah belajar ya. Jadi dia terus mengalir, teman-teman, karena ada suatu energi yang menyebabkan dia itu sangat tinggi tekanannya. Jadi harus dialirkan dan akhirnya dia ngalirin kemana? Ngalirinnya ke jantung. Ya, yaitu yang pertama biasanya adalah ruang jantung di sebelah kanan, teman-teman. Inilah bilik kanannya inilah yang biasanya menjadi tekanannya tinggi juga, teman-teman. Nah, kalau udah kelamaan tuh ya kita biarin seperti itu, akibatnya apa sih? Akibatnya jantungnya jadi membesar, teman-teman. Ya, karena tekanan tinggi banget ya mendesak dinding-dinding jantung sehingga jantungnya melar jadi besar, akhirnya yang tadi di bilik dia akhirnya ke serambi alias ruang jantung yang di atas, akhirnya bisa juga keluar teman-teman ke pembuluh darah yang besar ya, yaitu ada pembuluh darah vena cava namanya. Nah, dari pembuluh darah vena cava ini bisa mengalir lagi teman-teman tekanannya hingga ke liver atau alias hati kita nih teman-teman. Jadi hati kita juga bisa gede teman-teman. Bahkan nggak cuma berhenti sampai situ teman-teman. Kalau udah tinggi banget juga bisa ngalir terus ya dari liver ke pembuluh darah di bawahnya sampai pembuluh darah di kaki loh teman-teman. Jadi kaki kita itu pembuluh darahnya melebar dan akhirnya bengkak deh kaki kita. Nah, inilah yang menjadi gejala-gejala dari hipertensi paru itu, teman-teman. Jadi tadi ya, kalau ada teman-teman mungkin ada bengkak kakinya, kemudian livernya juga dikatakan ada pembesaran, dan juga ada keluhan sesak ya pastinya. Kemudian ada sakit dada, berdebar, kemudian juga biasanya batuk ya, teman-teman bisa juga batuk, batuk darah. Itulah yang mungkin menjadi ciri-ciri dari hipertensi paru. Nah, kemudian tadi kalau kita kaitkan ya dengan GERD ya, teman-teman juga mungkin mengalami gejala nih, yang mana gejala itu mirip-mirip dengan tadi yang kita sebut dengan penyakit aliran balik dari asam lambung atau GERD, teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa dari jantung larinya ke masalah GERD ini, alias masalah di kerongkongan, dok? Nah, ternyata setelah banyak dipelajari ya, teman-teman, dari penelitian, ini kebetulan dari luar negeri ya, pada tahun 2000, itu ada peneliti yang menemukan ternyata kaitannya dengan obat biasanya ya, jadi obat dari si hipertensi paru ya, teman-teman kan biasanya sering mendengar ya, namanya sildenafil. Nah, sildenafil inilah yang setelah diteliti, dia tidak hanya fungsinya melonggarkan pembuluh darah di paru, teman-teman. Jadi itu awalnya ceritanya sildenafil ini ya, teman-teman, itu dipakai buat hipertensi paru. Jadi tadi kan tekanan tinggi tuh, teman-teman, di dalam pembuluh darah paru. Nah, si penemu ini berusaha mengurangi tekanannya. Dengan cara apa? Dengan cara selangnya itu digedein, teman-teman. Kan kalau gede, jadi tekanannya berkurang dong. Nah, ternyata dia nggak cuma melebarkan selang ini. Nah, ternyata juga bisa melebarkan selang yang lainnya, teman-teman. Gitu. Selang apa sih? Ya, salah satunya adalah selang di kerongkongan kita, yaitu di otot-otot dari klep kerongkongan, alias tadi yang kita sebut dengan GERD tadi, teman-teman. Nah, karena otot-ototnya ini juga mengandung sel otot halus ya, itu juga menjadi lebih rileks, lebih longgar. Akibatnya klep yang tadinya mungkin kenceng, rapet, ini karena dapat obat sildenafil, dia ikutan longgar, melar nih teman-teman. Nah, karena melar, diameternya kan meningkat tuh, lebar dari si selangnya itu ya. Akibatnya, tadinya tuh ada klep atau penutup nih yang rapet, gitu kan. Karena dia melebar, teman-teman, jadi ada celah dong, ya kan. Nah, celah inilah yang bisa menjadi saluran asam lambung, tadi naik lagi ke atas, ke mulut kita, dan jadinya asam banget deh, gitu. Rasanya nggak enak banget di mulut, dan dadanya panas. Ternyata bisa dari obat juga ya, dok. Apa obatnya? Kita kan ada berbagai macam obat ya, dok, buat hipertensi paru itu selain sildenafil, yaitu Berapros. Dan yang baru ada hadir di Indonesia itu yaitu obat golongan TAN, yaitu macitentan. Nah, apa kedua golongan obat yang tadi yang ada di Indonesia ini juga ada pengaruhnya ke ke GERD itu, dok? Selain sildenafil tadi. Yes, exactly, Mbak Arni. Jadi banyak juga yang bertanya ya, Mbak ya.
apakah cuma sildenafil aja atau bisa obat-obat yang lain ya Mbak ya, seperti misalnya ada Verapros, ada Bosentan, dan banyak lagi yang tadi Mbak Arni sebutkan juga ya. Bisa nggak sih dok obat-obat yang lain juga? Nah ternyata sih kalau saya pelajari ya Mbak ya, ternyata yang memang luas dipelajari dan memang buktinya sudah cukup kuat sih yang saya lihat sepengetahuan saya itu baru sildenafil ya Mbak ya. Ini mungkin juga karena obat ini sildenafil itu mudah sekali didapatkan ya mungkin sudah lama juga dipakai sehingga sudah banyak penggunanya dan biasanya orang itu karena harganya juga nggak begitu mahal ya jadi orang lebih banyak yang menggunakan ini jadi penelitiannya juga otomatis lebih mudah teman-teman cuma mungkin kalau nanti ya dengan obat-obat lain sudah ada penelitiannya juga yang lebih bagus gitu ya yang lebih luas mungkin aja ya Mbak nanti bisa juga kita ketahui ya hubungannya apakah bisa juga gara-gara Berapros atau gara-gara Bosentan atau gara-gara Eliopros, atau gara-gara obat-obat hipertensi paru lainnya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih asing juga nih, Mbak Arni. Mungkin saya sekalian jelasin ya, Mbak ya, obat-obat hipertensi Iya, paru nih, iya. Mbak Arni. Silakan dok, Iya, sekalian. sebelum susah sinyalnya nggak nyambung gitu ya Iya, sama teman-teman yang baru gabung nih. Jadi kita mungkin iya jelasin dok. teman-teman obat-obat hipertensi paru itu banyak ya teman-teman ya. Sampai saat ini tuh sudah wah bisa dibilang jenis-jenisnya itu banyak banget deh. Kalau Iya, dulu mungkin sedikit ya Mbak ya, dan alhamdulillah sih di Indonesia sekarang udah banyak yang tersedia. Nah jadi kalau dulu itu yang kita sering pakai, pastinya yang sering itu adalah golongan prostanoid atau prostacyclin ya, alias yang kita sering Belapros ya Mbak ya, kemudian juga Elopros, itu juga sering dipakai. Kemudian yang sering lagi adalah fosfodiesterase 5 atau kita sering kenal dengan sildenafil. Ya mungkin teman-teman banyak yang mengenal dengan nama lain ya, yaitu nama patennya Viagra teman-teman. Memang ini selain digunakan untuk hipertensi paru, ternyata juga bisa melonggarkan ya. Jadi gampangnya nih obat untuk ngelonggarin deh teman-teman. Ya ngelonggarin di mana aja, yaitu bisa di pembuluh darah paru dan juga tadi ya di kerongkongan kita si ototnya jadi lebih longgar dan juga satunya lagi adalah di pembuluh darah di kemaluan ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi di kemaluan juga bisa lebar akhirnya dipakailah untuk disfungsi ereksi. Nah, jadi karena fungsinya melebarkan pembuluh darah, dia jadi banyak nih teman-teman kegunaannya. Nah, selanjutnya juga ada golongan baru ya, yaitu juga bosentan yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Arni itu juga biasanya juga digunakan. Nah, kemudian kalau obat yang selain itu bisa nggak dok yang misalnya obat-obat seperti obat darah tinggi biasa? Nah, ternyata juga ada efeknya, ya seperti obat-obat yang kita sering kenal dengan nifedipin, ya atau golongan CCB itu juga ternyata dipakai. Bahkan dulu ada digoxin juga dipakai ya, tapi itu dulu teman-teman. Jadi banyak banget ternyata obat-obat yang bisa melonggarkan. Jadi prinsipnya kalau dia bisa melonggarkan pembuluh darah, itu seharusnya berefek juga terhadap pembuluh darah atau hipertensi paru kita. iya ini luar biasa dokter penjelasannya. Eh, kita ke pertanyaan dulu ya dok ya sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan dari Joko Raya B. Obatnya apa dok kalau kita punya penyakit GERD? Yes, nah ini Bapak mungkin yang Pak Joko ya, mungkin ada memakai sildenafil dan saat ini mengalami GERD ya Pak ya. Itu sebenarnya bisa-bisa aja Pak, bisa-bisa aja tetap dikonsumsi obatnya, namun perlu diperhatikan ya, mungkin Bapak bisa konsumsi obatnya itu dekat-dekat dengan makanan ya Pak ya. Jadi jangan terlalu jauh, jangan sebelum makan, misalnya jauh banget, Bapak udah minum obatnya gitu. Karena nanti begitu makanan datang, nah otomatis asam lambung naik, nah udah keburu longgar Pak, longgar si yang tadi, si klepnya itu. Akibatnya asam lambung yang mulai banyak nih gara-gara makanan banyak kan, dia dengan mudahnya bisa merembes. Jadi kalau bisa sih barengan Pak sama makanan gitu. Jadi nggak terlalu berefek si GERD-nya. Kemudian juga pastinya Bapak harus hindari kafein ya. Tadi kopi Pak, itu Bapak kalau menggunakan sildenafil pada hipertensi paru ya, supaya nggak terjadi GERD, kurangilah Pak faktor-faktor yang bisa meningkatkan keasaman lambung. Salah satunya adalah kopi, kemudian juga lemon ya, atau makanan-makanan yang bersifat asam Pak. Itu sebaiknya dikurangi. Atau juga makanan yang bersifat merangsang ya Pak ya. Seperti misalnya makanan pedas, ya itu juga baiknya Bapak kurangi. Dan pastinya makanan yang terlalu kenyang ya Pak ya, terlalu banyak, itu juga jangan. Gitu, supaya GERD-nya bisa berkurang. Dan satu lagi nih Mbak Arni, mungkin kalau saya boleh Ya. nambahin, pastinya Bapak posisi ini ya Pak ya, untuk posisi tidurnya, kalau bisa Bapak misalnya masih bergejala banget GERD-nya ya, terutama pas habis makan malam gitu ya,
baring, tidur, langsung deh dadanya panas nih, nggak enak banget. Nah, itu ada sarannya Bapak sebaiknya juga meninggikan Pak. Jadi bantalnya ditambah deh, yang tadi cuma satu, mungkin ditambah Pak jadi 2 atau 3, sehingga Bapak posisinya nggak yang baring telentang begitu ya, telentang banget, enggak, tapi agak tegak nih Pak. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya gaya gravitasinya jadi meningkat, Pak. Jadi asam lambungnya juga ketahan nih, Pak, sama gravitasi. Jadi nggak mudah naik, sehingga GERD-nya nggak mudah bergejala, Bapak. Mungkin itu, Mbak Arni. Oke, mudah-mudahan terjawab ya buat Pak Joko Rayabe. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Yes. Tadi mana? Oh ya, dari Ega 305. Dok, apa mah GERD atau asam lambung bisa menjadi pertama ada yang salah dari tubuh kita? Mungkin maksudnya ada indikasi serius di tubuh kita kali, Dok ya? Yes, Dok, yes, ini apa bagus mah banget. GERD atau asam? Ya, silakan. Ya, ini bagus banget ya pertanyaan dari Ega ya, Ega 505, apa kabar? Ya. Ini juga aktif ya Mbak ya di Dr. Just Webinar. Beliau juga sering bertanya dengan pertanyaan yang kritis ya Mbak ya, dan berkualitas pastinya. Dan memang kita apresiasi ini Mbak Arni, kebetulan di program Dr. Josh Webinar, kami biasanya tuh kami apresiasi Mbak dengan memberikan hadiah nih buat penanya-penanya yang Iya, Dok. ya, malam ini juga ada nih Mbak, kebetulan ada panitia juga udah nyiapin Iya. bertanya, silahkan nanti akan dipilih. Ini kita untuk merangsang minat bertanya Mbak Arni. Sebenarnya sih itu ya, banyak dari kita mungkin malu ya, masih enggan bertanya, tapi sebenarnya nggak ada pertanyaan yang memalukan kok teman-teman, semua itu bagus ya. Nah, kita bisa asah deh, kita bisa rangsang di sini ya, kita bisa latih dengan cara bertanya terus hingga akhirnya pertanyaan kita semakin tajam. Nah, ini juga tajam nih sebenarnya pertanyaannya, apa contoh GERD yang serius ya, alias butuh perhatian, misalnya butuh harus ke dokter dan nggak bisa dihacuhkan atau nggak bisa dibiarkan begitu aja. Nah, satu ya teman-teman, kalau ada gejala lambung, ya mungkin ini dispepsia atau GERD ya, yang berikut ini ya, yang akan saya sebutkan, itu sebaiknya teman-teman waspada. Ya, ini disebut dengan tanda alarm atau tanda sinyal deh teman-teman ya, sinyal harus ke dokter. Apa sih? Nah, yang pertama itu adalah biasanya teman-teman ada mual muntah yang berat. Ya, jadi nggak cuma muntah sekali doang, atau rasa pengen muntah aja tapi nggak jadi muntah, itu sih bukan ya teman-teman, itu tenang, masih aman ya. Cuma kalau misalnya muntahnya udah heboh teman-teman ya, jadi ada yang muntah susah berhenti, jadi terus-terusan dan banyak, bahkan sampai darah ya teman-teman ya, kadang-kadang juga bisa keluar darah, itu karena dia muntahnya terlalu ekstrim ya, terlalu kencang, akibatnya pembuluh darah yang namanya Mallory Weiss itu ya, yang ada di kerongkongan itu robek, jadinya Mallory Weiss tear ya, atau robekan Mallory Weiss pada penyakit dispepsia, itu juga bisa. Nah, inilah tanda-tanda bahaya kalau misalnya ada itu. Terus selanjutnya apa sih? Selanjutnya adalah kalau BAB kita ya teman-teman ya, buang air besarnya, dilihat deh. Kalau warnanya itu hitam, misalnya dia pekat ya teman-teman ya, hitamnya seperti aspal yang baru ya, aspal yang itu ya Mbak Arni ya, yang masih anget deh, yang panas tuh kalau kita pegang. Bakal tangannya nempel gitu ya. Nah, itulah seperti itu teman-teman warnanya biasanya. BAB-nya, dan bisa juga berbau busuk, bisa juga. Dan pastinya muntahnya tadi darah, dan juga pastinya berat badan turun nih teman-teman. Kalau berat badan teman-teman lihat, kok aku makin turun ya, padahal ini cuma GERD doang gejalanya gitu ya. Nah, teman-teman baiknya segera periksa juga, terutama kalau signifikan. Nah, pasti teman-teman nanya, berapa sih yang signifikan dok, berat badannya turun? Nah, jadi gampangnya itu teman-teman, kalau berat badan teman-teman, mungkin ya, berat badannya itu dari yang tahun ini, dibandingkan tahun lalu ya, itu berkurangnya itu lebih dari 5% teman-teman ya. Jadi teman-teman hitung 5% dari berat badan yang tahun lalu ya, itu berapa. Terus teman-teman lihat selisihnya berat badan sekarang sama setahun lalu. Kalau misalnya selisihnya itu dipersenkan lebih dari 5% ya, berkurangnya, itulah yang disebut dengan penurunan yang signifikan biasanya teman-teman. Nah, apalagi kalau dia terus-terusan ya, jadi makin lama makin turun hingga badannya habis nih, seringkali kurus banget. Nah, itu teman-teman harus waspada. Baiknya segera dibawa ke dokter, terutama spesialis penyakit dalam atau ahli pencernaan ya. Jadi subspesialis lagi dari penyakit dalam yang khusus untuk pencernaan. Nah, nanti teman-teman yang mengalami gejala tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, teman-teman biasanya, yaitu endoskopi. Jadi akan dipasang kamera ya, dan akan dimasukkan teman-teman biasanya melalui mulut
dan nanti akan masuk terus sampai ke bawah ya, kerongkongan, akhirnya ke lambung, dan akhirnya ke usus halus juga bisa. Nah, nanti dari kamera itu akan kelihatan ya teman-teman, mana sih yang mengalami masalah. Biasanya kalau dari kamera ya, kebetulan saya dulu sempat kerja di bagian endoskopi ini ya Mbak ya, itu biasanya kalau teman-teman ada gejala-gejala muntah darah atau BAB hitam, atau bisa juga tadi ya, berat badan turun, dan juga nyeri ya, nyeri menelan itu juga bisa teman-teman. Ada nyeri ini, nelannya nggak enak banget, dan udah terjadi terus-terusan. Itu biasanya kalau kita teropong, biasanya kita ketemu ya teman-teman ya, ada luka, kalau nggak itu ada daging ya, daging yang tumbuh juga bisa teman-teman. Jadi menyebabkan terjadinya gejala yang muntah yang berlebihan tadi. Atau bisa juga ada perdarahan nih teman-teman. Perdarahan dari varises itu juga bisa. Jadi ada pembuluh darah di kerongkongan, pembuluh darahnya itu membesar teman-teman. Itu jadi berdarah. Nah, itulah yang nanti akan kita tindak lanjut teman-teman. Misalnya tadi ada pembuluh darah yang melebar ya alias varises, kita kasih teman-teman, biasanya ada obatnya. Dan biasanya varises tadi dengan alat endoskopi itu juga bisa kita ikat teman-teman. Kita ikat biar dia nggak lanjut berdarah terus, sehingga muntah kita itu nggak jadi darah-darah terus kan. Jadi kita tambah horor ya Mbak ya, kalau kita muntah nih berdarah tuh, pengalaman bagi pasien tuh pasti takut banget ya Mbak ya, bagi teman-teman pasti rasanya horor deh, benar-benar nggak lagi deh, aduh lihat muntah sendiri berdarah gitu kan, pasti rasanya gimana gitu ya, bisa lemes, bisa pingsan malah. Kemudian selanjutnya juga teman-teman nanti kalau misalnya ketahuan misalnya ada daging, ada massa gitu ya dari hasil teropong atau kamera itu, biasanya akan dilihat teman-teman, ini massanya nih ganas atau jinak sih gitu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan biopsi, alias diambil teman-teman ya, dipotek dikit dagingnya, kemudian diperiksa di mikroskop teman-teman. Nanti ketahuan nih, ini dagingnya itu daging yang ganas atau jinak sifatnya. Nah, biasanya itu kalau untuk si pembuluh darah yang ada di pencernaan, itu ada sendiri ya jenis untuk keganasannya. Kemudian ada juga daging-daging di lambung itu juga ada untuk keganasannya sendiri. Nah, itu ntar beda-beda tuh teman-teman pengobatannya. Ada yang operasi, ada yang obat ya, ada obat sendiri ya, khususnya untuk yang jenis GIST atau gastrointestinal stromal tumor. Ya, mungkin itu ya, sekali lagi kalau ada tanda-tanda bahaya tadi, mungkin tadi untuk EGA ya, mungkin untuk teman-teman juga, segeralah periksakan teman-teman ya, jangan ragu-ragu lagi, jangan tunggu-tunggu lagi, periksa ke dokter, pastikan aman ya, pastikan tidak ada yang tadi mungkin sudah saya ceritakan. Iya dok. Jadi kalau dibiarkan ini cukup berbahaya juga ya dok ya, penyakit GERD itu ya dok. Ya. Selain melalui pengobatan, apa misalnya seseorang mengalami GERD belum berat misalnya dok, apa bisa sembuh sendiri dok tanpa melalui pengobatan misalnya? Nah, ini juga pertanyaan yang umum banget ya Mbak, yang banyak banget nih teman-teman penasaran ya Mbak ya, sering banget saya ditanya Mbak soal ini, karena memang menarik ya pertanyaannya teman-teman ya, karena kalau misalnya bisa sembuh sendiri ya alhamdulillah ya Mbak ya, kita jadinya nggak usah repot-repot, kita jadi nggak usah khawatir ya Mbak ya, kita bisa lebih tenang, dan teman-teman mungkin hemat ongkos juga pastinya. Nah, itu gimana sih GERD itu ya Mbak ya, sebenarnya apakah bisa sembuh sendiri atau enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, jawabannya itu tergantung ya, tergantung derajat beratnya. Jadi si GERD ini sendiri ternyata ada loh teman-teman tingkatannya ya. Jadi ada GERD yang misalnya kita anggap yang level RT nih, level RT, level RW, level kelurahan, level kecamatan teman-teman, gitu deh. Banyak ya dok? Ya, banyak Mbak, sama kayak Banyak kita, tingkatannya. kayak arisan, arisan ada RT, RW ya Mbak ya, kelurahan kecamatan. Ya. Jadi banyak teman-teman. Dimana makin ke atas tentu makin berat, dan tentu beda dong kita Ya. terapinya Mbak ya. Kalau masih tingkat RT misalnya, tentu kita masih bisa terapi dengan obat, dan biasanya kita berikan dengan diet ya teman-teman ya, pastinya ya. Tadi makanan harus diatur, yang tadi sudah disebutkan, hindari asam, terutama kopi, lemon, atau teman-teman kebiasaan makan kenyang ya, sekaligus banyak, nasinya sebakul gitu ya, dan makannya malam-malam lagi, sering ngemil pas malam, begadang ya Mbak ya, begadang itu sampai begadang makan terus, masuk terus, itu juga itu harus dihindari teman-teman. Nah, selanjutnya kalau tingkatnya RW alias udah tingkat yang menengah nih teman-teman gitu ya. Kalau RW seperti itu sebaiknya sih teman-teman tuh harus dilakukan terapi ya. Biasanya itu kita dengan endoskopi ya teman-teman ya, itu nanti akan dilihat dulu tuh, dilihat dulu biasanya keasamannya berapa sih.
Jadi kita ukur keasaman yang ada di kerongkongan teman-teman, itu ada alatnya. Dan satu lagi kita ukur tekanan dari kerongkongan itu ya teman-teman ya, ada alat namanya manometri, jadi dia mengukur tekanan yang ada dalam kerongkongan kita teman-teman, itu seberapa besar sih, jangan-jangan ini memang tinggi banget tekanannya, akibatnya banyak nih asam-asam yang terus naik ke atas gitu. Jadi ditentukan dulu beratnya ya, biasanya kita menggunakan klasifikasi ya Mbak ya, ada klasifikasi dari luar negeri atau penggolongan tadi ya, jadi nggak RT RW itu bercanda ya teman-teman ya, itu nggak serius. Jadi ada klasifikasinya ya, yang namanya klasifikasi dari esophagitis atau alias radang kerongkongan yang nanti akan menentukan teman-teman terapinya. Nah, kalau yang paling beratnya gimana sih, Dok? Paling beratnya biasanya nih, teman-teman, kita biasanya harus cukup ini ya, cukup mahal ya, tindakannya harus tindakan yang lebih invasif biasanya. Biasanya kita bisa betulkan si klep yang tadi ya, yang longgar itu ya, kita betulkan tuh teman-teman klepnya itu dengan operasi sehingga jadi lebih kencang. Ya, tadi kan longgar tuh dia. Lebih kencang akibatnya klepnya jadi rapet teman-teman. Nah, itu ada jenis prosedurnya sendiri ada teman-teman. Dan itu memang maju banget ya Mbak ya. Kebetulan waktu saya di bagian endoskopi, saya kebetulan magang di situ, itu memang kita lihat maju banget Mbak Arni. Sekarang itu banyak banget ya teknik-teknik untuk mengencangkan si klep ini gitu dengan teknik-teknik endoskopi aja, jadi nggak perlu dibuka dadanya gitu teman-teman, nggak usah bayangin yang operasi gede gitu ya sampai harus kerongkongannya dikeluarin segala macam, nggak sih. Jadi kita bisa dengan endoskopi teman-teman, itu ada caranya. Nah selanjutnya juga tergantung komplikasinya ya Mbak Arni ya, jadi komplikasinya nih GERD-nya itu kalau misalnya udah ada komplikasi nih teman-teman, misal tadi kita bilang dengan esofagus yang udah cukup berat teman-teman, alias namanya Barrett ya, Barrett esophagus, itu Barrett itu nama ini sebenarnya, bukan nama nama apa benda atau apa, tapi dia adalah nama orang ya. Itu adalah suatu kelainan kerongkongan yang memang akibatnya dari GERD yang lama teman-teman. Nah kalau udah ada Barrett esophagus itu ada tindakannya sendiri tuh Mbak untuk mengobatinya. Nah terus ada lagi setelah Barrett, biasanya dia akan menjadi keganasan yang tadi kita bilang teman-teman, alias jadi daging ya, tubuh daging di dalam yang sifatnya bisa ganas. Nah ini kalau sudah sampai seperti itu, tentu ada tindakan lagi tuh teman-teman ya. Biasanya kalau sampai ada kanker gitu ya, kanker di kerongkongan yang timbul, tentu nggak bisa dengan obat aja ya Mbak ya. Kita ada tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan. Dan biasanya obat-obatannya pun juga nggak bisa obat-obat biasa. Ada obat khusus untuk menekan tadi si kankernya ini gitu. Tapi biasanya sih ada operasi juga ya Mbak ya untuk mengangkat yang daging-daging yang tumbuh tadi di dalam. Oke. Ini Dok, menghilangkan penasaran nih Dok, kita kembali lagi dengan kaitannya dengan hipertensi paru. Apakah selalu GERD yang dialami pasien hipertensi paru itu karena obat-obatan Dok? Apa bisa mungkin karena hal lain? Yes. Ini juga menarik ya Mbak. Saya juga kebetulan kemarin sempat sama-sama belajar ya teman-teman. Saya cari ada nggak sih penyebab lain ya dari hipertensi paru nih yang bikin gejala jadi GERD ya Mbak ya. Nah, memang kalau saya lihat sih sejauh ini ya, yang mungkin ya di teman-teman, tapi sekali lagi mungkin penelitiannya masih harus dilakukan dengan lebih banyak lagi ya. Kemungkinan juga bisa karena adanya peningkatan ya dari tekanan yang ada di dada nih teman-teman gitu. Jadi kalau hipertensi paru kan dada kita ini kan salah satunya tadi pembuluh darah di paru kan meningkat ya tekanannya teman-teman ya. Akibatnya dia juga bisa secara keseluruhan itu meningkatkan teman-teman tekanan yang ada di dada. Nah kita ketahui dada kita ini kan berjejel ya organ dalamnya teman-teman, nggak cuma pembuluh darah paru aja atau nggak cuma jantung, tapi kan di situ juga ada tadi kerongkongan gitu ya, dan juga banyak ya mbak ya organ-organ seperti bagian lambung itu juga bersisian loh dengan dada kita, terutama pada bagian diafragma. Itu lambung juga bersisian di sana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau tekanannya meningkat dari dada kita ya, tentu kita secara logika aja pastinya yang tadinya mungkin tekanan di sekitar jantung atau paru, itu juga bisa ya, juga bisa secara overall dia juga menekan akhirnya. Kalau udah cukup berat ya, itu juga bisa menekan organ-organ lain, salah satunya organ pencernaan alias kerongkongan ini. Akibatnya apa? Akibatnya makanan yang tadi mungkin turunnya gampang gitu ya, karena di sini plong aja, itu juga bisa menjadi sulit gitu makanan kita, karena itu tekanan tinggi banget di sini, harusnya kan dia loss aja gitu ya. Tapi karena tekanan tinggi, akibatnya makanan yang kita ambil gitu ya, makanan yang kita asup, dan juga dari asam-asam lambung yang ada,
itu akibatnya sekali naik dia susah lagi turunnya karena di sininya tinggi banget tekanannya. Cuma ini sekali lagi masih belum banyak penelitiannya. Saya belum lihat ya penelitiannya cukup kuat untuk membuktikan ini. Yang sudah kuat adalah penelitian tahun 2000 ya Mbak ya, yaitu mengaitkan antara sildenafil tadi. Memang setelah diteliti, sildenafil itu bisa teman-teman tidak hanya melonggarkan otot-otot di pembuluh darah paru, tapi juga di otot-otot kerongkongan teman-teman. Jadi kerongkongannya tadi kelihatannya jadi longgar, akibatnya asam lambungnya naik deh. Terjadilah GERD yang tadi kita kenal. Mungkin seperti itu, ini Pak. luar biasa tiap penjelasannya ya dok ya. Sangat detail. Jadi terpana ini. Dok, saya pernah baca katanya beban pikiran ataupun stres itu juga ternyata bisa menyebabkan GERD. Apa betul dok? Yes, memang banyak ya Mbak ya faktor kecemasan nih, terutama di era pandemi ya Mbak ya, banyak banget pasien kita yang gara-gara COVID nih Mbak jadi GERD. Gitu. Tapi bukan gara-gara kenal loh ya, tapi gara-gara mendengar aja kata-kata COVID langsung GERD gitu. Banyak loh Mbak Irna. Berarti betul ya dok ya? Banyak kayak gitu ya. Atau dengar temannya kena COVID atau dia mau keluar, banyak yang bilang, aduh, lebih banyak loh kasusnya gitu kan. Kamu nggak denger tuh di TV, nah, langsung deh kambuh Mbak. Atau misal dengar vaksin, ya banyak juga yang dengar apa vaksinnya katanya begini begitu, itu juga jadi khawatirnya. Jadi rasa khawatirnya ini sebenarnya teman-teman yang menjadi masalah. Bisa juga memang GERD ini menjadi suatu kelainan yang kita sebut dengan psikosomatis teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis itu adalah salah satu cabang lagi nih teman-teman ya. Jadi cabang atau sub spesialisasi dari penyakit dalam juga. Jadi ternyata penyakit dalam itu organ dalamnya nggak cuma berdiri sendiri Mbak. Jadi bisa juga organ-organ dalam ya seperti jantung, paru, ginjal atau tadi kerongkongan ya yang kita bahas itu bisa juga loh terkait sama psikis alias kecemasan kita teman-teman. Itu benar-benar udah ada pembuktiannya ya, sudah jelas ya datanya bahwa ada loh kaitannya antara otak kita ya, pikiran kecemasan nih bisa larinya ke hati gitu Mbak. Jadi nggak cuma mata turun ke hati tapi dari otak ya Mbak ya, bisa turun juga ke hati, Iya, bisa kemana-mana sampai ke GERD tadi. Itu juga bisa teman-teman. Nah kenapa sih kok bisa ya? Ternyata itu sekali lagi karena adanya zat-zat ya teman-teman ya di dalam otak kita yang nantinya akan meningkat ya kalau kita cemas. Nah, zat ini akan mempengaruhi hormon, teman-teman. Nah, hormon-hormon ini nanti akan mempengaruhi juga ya kadar gula darah, kemudian juga saraf-saraf. Nah, saraf ini kan kita ketahui dong, lambung kan bergeraknya pakai saraf ya, Mbak ya. Itu kayak listriknya deh, teman-teman. Listriknya itu si saraf. Nah, kalau listrik ada masalah, tentu lambung ya itu menjadi juga bermasalah gerakannya, teman-teman. Nah, itulah yang kita sebut dengan dispepsia tadi. Selanjutnya kalau GERD gimana? Kalau GERD itu ternyata juga bisa terpengaruh ya Mbak ya, karena GERD itu juga terpengaruh oleh gerakan dari kerongkongan kita. Jadi kerongkongan kita juga kayak lambung Mbak, dia bergerak juga tuh si kerongkongan. Mirip deh kayak si lambung. Nah, saraf tadi juga mempersarafi si kerongkongan. Akibatnya otot-otot yang kerongkongan yang tadinya biasa aja, gerakannya sinkron, ya mulus gitu ya. Sekarang ada yang, aduh karena cemas nih, sarafnya ada yang sedikit nih, listriknya yang nggak ngalir gitu ya. Listriknya yang macet gitu ya. Jadi ada yang mati lampu nih, sedikit ada yang mati lampu di atasnya atau di bagian tengah-tengahnya. Ada beberapa bagian mati lampu, jadi nggak bisa gerak tuh si otot kerongkongannya. Jadi ada macet teman-teman, di situ jadi stuck. Akibatnya tadi ya, asam lambung nggak bisa turun, makannya nggak bisa turun, naik lagi deh. Jadilah dia GERD, alias asam-asam yang kita alamin itu. Mungkin gitu, Mbak. Iya, dok. Kita lihat pertanyaan lagi, dok. Oh, ini masih ada dari Ega. Yes. Ega 305. Pemeriksaan apa atau gejala apa yang menunjukkan hipertensi paru? Apa seperti hipertensi biasa dan non biasa? Buat orang umum kadang suka nggak terlalu sadar. Wah, ini penting juga dok. Silahkan dijawab. Ya, yes, benar banget. Mungkin saya minum sebentar ya sebelum jawab ini. Silahkan dok. Ya, jadi ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi apa sih pemeriksaannya? Jadi biasanya itu kalau kita ya teman-teman di penyakit dalam itu biasanya memeriksa itu tentu bertahap ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung yang canggih-canggih gitu ya, kita langsung periksakan. Jadi biasanya kita tentu dari pertama wawancara ya Mbak ya, kita pastiin dulu nih gejalanya benar-benar nggak ke arah si hipertensi paru ini teman-teman. Jadi kita tanyain tuh teman-teman, ada nggak sesak, nyeri dada, berdebar, atau batuk darah misalnya ya, terus juga pastinya biasanya tuh ada
pasien yang keluhannya itu saturasi oksigennya juga berkurang biasanya teman-teman. Apalagi kalau sudah lanjut si hipertensi parunya. Nah, kalau lanjut itu biasanya ada sindrom tersendiri ya teman-teman ya, namanya sindrom Eisenmenger. Ini juga nama penemunya ya teman-teman ya, sekali lagi, yang berhasil menemukan komplikasi dari hipertensi paru, yaitu tadi ya berupa oksigen yang menjadi kurang nih dalam badan kita. Jadi akibat kita juga bisa mengalami pusing dan juga gejala-gejala seperti kekurangan oksigen lainnya. Nah, itulah yang akan ditanyakan dulu teman-teman. Nanti kalau wawancaranya udah mengarah nih ya, ternyata teman-teman mungkin amit-amit si A gitu ya, ngarahnya ke hipertensi paru, biasanya kita lanjut pemeriksaan fisik teman-teman. Pemeriksaan fisik, pastikan dulu ya ada tanda-tanda dari si hipertensi paru. Apa sih tanda-tandanya? Mungkin untuk para dokter, biasanya kita akan menemukan bunyi-bunyian yang ada ya Mbak ya di jantung, di dada kita ini, namanya P2, dan satu lagi apa teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu ya, yaitu S3. Nah, itu mungkin untuk dokter biasa akan mencari itu. Kalau ada si P2, S3, itu berarti kita makin curiga nih ke arah hipertensi paru ya Mbak ya. Dan juga tadi ya teman-teman, kalau kakinya bengkak gitu ya, terus ada, ini kayaknya perut kanan atas nih nggak nyaman tuh, rasanya kayak ada yang bengkak juga gitu ya. Biasanya itu ada pembengkakan liver gitu ya, ada mual muntah juga teman-teman. Nah, itu makin besar deh teman-teman kemungkinannya ke arah hipertensi paru. Nah, selanjutnya apa sih tindakannya? Selanjutnya kalau tadi udah ya anamnesis pemeriksaan fisik, biasanya kita lanjut Mbak ke pemeriksaan penunjang EKG dulu nih teman-teman, yang sering ada ya di puskesmas, di mana kita cek deh teman-teman itu dari gambaran irama jantungnya. Biasanya ada clue-clue ya, dokter bisa lihat. Ada petunjuk-petunjuk deh teman-teman ke arah hipertensi paru. Biasanya itu ada pembesaran dari si ruang jantung kanan yang tadi kita sebut ya, ada bilik jantung, ada serambi. Itu biasanya kelihatan teman-teman di EKG tuh, kalau dia membesar. Nah, selanjutnya yang paling penting nih teman-teman ya, yang dibilang nih di pedoman nih teman-teman, pedoman nggak cuma pedoman di Indonesia doang ya, tapi pedoman di Eropa teman-teman tahun 2015, yaitu adalah pemeriksaan echo alias USG jantung teman-teman. Inilah yang menjadi pemeriksaan yang penting banget ya, dan bahkan di Eropa sekalipun ya Mbak, yang udah segitu canggihnya, tetap echo inilah yang menjadi pemeriksaan yang bisa dibilang lini pertama, alias harus banget gitu ya dilakukan pada pasien yang curiga hipertensi paru. Nah, biasanya dari echo itu teman-teman bisa lihat lagi ya tanda-tandanya yang lebih mengarahkan lagi tuh teman-teman hipertensi paru. Ya, kebetulan kita ada penyakit dalam, kita juga nyata USG jantung juga Mbak. Jadi penyakit dalam itu meliputi juga organ dalam hal ini jantung, itu juga masuk penyakit dalam. Jadi kita sama-sama melayani juga untuk kesehatan jantung, terutama kesehatan jantung yang kita tata laksana ini pastinya kita terapi juga dengan kaitannya dengan organ lain. Jadi nggak cuma jantungnya aja, tapi juga kita obati sekaligus. Seperti tadi kasus ini yaitu parunya ya teman-teman ya, dan juga tadi ada GERD-nya. Itu sekaligus kita tangani secara menyeluruh. Nah, biasanya di dokter spesialis penyakit dalam itu juga bisa teman-teman akan dilakukan intip ya, diintip dengan menggunakan USG jantung tadi atau echo tadi, dilihat tuh teman-teman ada nggak tanda-tanda khusus yang mengarahkan ke hipertensi paru. Biasanya itu teman-teman dari dokter akan melihat ruangan jantung kanan ya, yang tadi disinggung-singgung, si biliknya, serambinya, dan juga jangan lupa katupnya juga. Katup yang ada di kanan, ya, yang disebut dengan katup trikuspid, itu juga akan dilihat teman-teman. Dan nanti akan dikalkulasi ya, ada cara ngitungnya tuh teman-teman, memang agak repot ya. Kita akan hitung dari angka-angka yang di tempat itu, dapat deh teman-teman tuh berapa tekanan yang ada di pembuluh darah paru. Ya, jadi kita nggak langsung teman-teman echo itu kita langsung ke pembuluh darah parunya, kita cek berapa tekanannya, itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita cek dengan cara yang tidak langsung, yaitu kita cek yang namanya TRV alias tricuspid regurgitation velocity, kecepatan regurgitasi dari pembuluh darah atau katup ya, dari katup yang ada di ruangan jantung kanan. Itu namanya katup tricuspid. Nah, tadi kalau udah semua nih teman-teman ya, dapat petunjuk nih bukti-bukti mengarahkan kuat ke arah hipertensi paru ya, udah semuanya dilakukan, baru deh teman-teman dilakukan pemeriksaan yang memang ya, ini menjadi pemeriksaan yang bisa dibilang nih ultimate ya Mbak, paling finalnya ya. Final itu biasanya kita lakukan kateterisasi teman-teman pada jantung kanan kita ya. Alias kita masukkan selang, biasanya nih, mungkin tadi untuk dokter Ega yang bertanya ya, kita masukkan selang lewat, ini Mbak ya, lewat paha biasanya, dan juga bisa lewat pembuluh darah lain juga bisa. Intinya selang itu akan masuk ya, hingga ke jantung. Nah, sampai di jantung, dia akan masuk ke bagian-bagian kanan, alias dari serambinya, masuk ke bilik tuh teman-teman. Nah, tujuannya apa sih?
tujuannya itu nanti untuk mengukur teman-teman ya dengan kateter jantung kanan ini, mengukur tuh tekanan yang ada di ruangan-ruangan jantung kanan tadi teman-teman. Gitu. Berapa besar sih tekanannya? Ya bahkan sampai mendekati pembuluh darah paru alias arteri pulmonalis ya. Itu mendekati di sana sehingga makin deket deh dia ke daerah sasaran yang kita duga nih lokasi terjadinya alias TKP-nya. Itu bisa deket banget. Kita ukur deh pembuluh darah baji namanya. Kita ketahuan itu berapa, kalau misal rata-rata dari pembuluh darah parunya itu lebih dari sama dengan 25, masuk kita bilang sebagai hipertensi paru. Mungkin gitu, Mbak Iya. Arni. Jadi penting juga ya dok sebagai dokter spesialis penyakit dalam untuk aware dengan hipertensi paru ya dok ya. Karena Yes. kebanyakan juga yang gejala awal mereka masuk rumah sakit terus diperiksa biasanya yang ditemui banyak juga ke dokter spesialis penyakit dalam sebelum diarahkan misalnya dirujuk ke dokter spesialis jantung. Dulu saya pun sendiri waktu di diagnosa hipertensi paru oleh dokter spesialis penyakit dalam juga dok waktu itu. Untung dokternya aware juga sebetulnya kan tidak maksudnya tidak banyak juga gitu kan pasien yang dalam sekali periksa langsung ketahuan bahwa dia itu hipertensi paru. Biasanya melalui berbagai macam pemeriksaan baru terdiagnosa hipertensi paru dan bisa dikatakan sulit ya dok ya. Nah ini penting juga ya dok. Saran dokter apa nih buat teman-teman sejawat spesialis penyakit dalam agar lebih aware terhadap penyakit hipertensi paru ini dok? Yes, yes, exactly teman. Mbak Arni ya penting banget ya ini. Mungkin kita bahas supaya lebih aware gimana Mbak ya meningkatkan kesadaran teman-teman ya supaya lebih ngeh deh minimal tahu gitu ya kalau ada darah tinggi di paru ya Mbak ya. Iya, Karena banyak yang nggak tahu soalnya. Kalau kita survei mungkin betul. kita ke lapangan nih Mbak, kita ke pasar misalnya kita tanyain pasti pada apa tuh gitu kan. Baru denger ya Mbak ya banyak banyak gitu. Saya pun juga waktu belajar kedokteran juga kaget-kaget. Oh, ternyata ada juga ya dan ini termasuk sulit ya Mbak ya. Saya akui memang waktu saya belajar di kedokteran termasuk yang sulit ya teman-teman untuk dipahami dan juga dimengerti langkah-langkahnya ya, cara-caranya hingga mengobati. Ini sulit loh teman-teman. Apalagi kita belajar teknik pemeriksaan ya, sehingga tadi ekonya, eko mau cari apa, EKG-nya mau lihat apa. Itu sulit teman-teman tekniknya di lapangan. Itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Memang biasanya seorang dokter itu memang butuh perjalanan yang cukup panjang ya Mbak ya untuk bisa ngeh banget gitu ya bahwa memang ini arahnya ke hipertensi paru. Nah, buat teman-teman nih mungkin nggak perlu belajar-belajar bertahun-tahun juga ya teman-teman ya, mungkin itu kelamaan nanti ya untuk bisa tahu ya Mbak ya. Mungkin sekarang dengan adanya sosial media ya Mbak ya, dengan adanya banyak banget nih teman-teman untuk infografis atau animasi gitu ya terkait hipertensi paru, teman-teman bisa lihat sebenarnya di YouTube ya, itu banyak banget ada gambaran animasinya teman-teman. Jadi berupa kartun yang mana teman-teman bisa melihat langsung ya. Jadi nggak usah pakai membayangkan. Mungkin banyak yang nggak suka membayangkan. Jadi maunya lihat video ya Mbak ya. Kita kan cenderung visual ya Mbak Arni ya. Maunya biasanya Ya, anaknya lihat gambar. Nah, itu bisa teman-teman lihat di YouTube yang bisa di-share ya Mbak mungkin ya ke mungkin keluarga kita atau ada teman-teman yang dari dokternya mungkin ya dikatakan ada infeksi paru atau mungkin kerabat kita itu bisa di-share itu sebagai bentuk kesadaran kita juga gitu teman-teman. Jadi kesadaran itu juga harus kita tularkan pada orang lain dengan cara tadi ya kita bagikan pengetahuan kita bahwa ada loh hipertensi paru. Nah, terutama nih Mbak ya, untuk kesadaran ini penting pada anak muda ya. Anak muda dan juga wanita. Kenapa sih? Karena dari sekali lagi data ya teman-teman ya, kita bicara data di sini, ternyata banyak itu hipertensi paru itu pada orang usia relatif muda ya Mbak ya. Jadi bukan orang yang ya, tua aja nih, orang-orang tua aja ngapain kita peduliin gitu ya Mbak ya. Ternyata muda banyak teman-teman. Ya, mungkin kita di sini banyak yang mengalami sesak mungkin ya, gejala nyeri dada atau ada batuk sampai darah gitu ya. Bahkan ada bengkak kaki yang nggak jelas. Nah, bagusnya teman-teman baiknya bisa segera ya dengan cara ini mungkin bisa segera sadar dan bisa mungkin edukasi, mungkin ada temennya seperti itu atau ada orang yang seperti itu di sekitar rumahnya yang didapatkan sehari-hari, bisa dianjurkan untuk segera diperiksa ya supaya sadar sedini mungkin dan bisa dideteksi sedini mungkin ya Mbak ya.
Karena apa? Karena sekali lagi, seperti juga penyakit lain, hipertensi paru itu juga ada tingkatannya, teman-teman. Ya, jadi ada hipertensi paru yang tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ya, kayak tadi ya, Mbak ya. Jangan sampai Ada udah kelas-kelas ya. ya, iya, Mbak, udah tingkat nasional nih, teman-teman. Tingkat nasional, udah berat gitu ya. Baru deh kita datang. Itu biasanya udah terjadi yang tadi namanya sindrom Eisenmenger, teman-teman. Waduh, Iya. itu sih udah repot ya, Mbak ya. Udah repot banget ya, teman-teman. Karena pengobatannya harus cangkok, ya, cangkok-cangkok biasanya, cangkok jantung. Kemudian cangkok juga ya, pembuluh paru itu udah repot banget dan pastinya mahal banget. Jadi penting untuk sadar sedini mungkin kita harus tahu ya minimal ya Mbak ya, bahwa darah tinggi juga bisa di paru dan itu bisa berakibat berat ya apabila kita biarkan saja, teman-teman. Mungkin itu Betul, Mbak nih. Dok. Iya, oke, Dok. Terima kasih. Eh, saya lanjut ke pertanyaan buat para penonton nih, Dok. Ada pertanyaan Yes. dari Mahda Mela. Lebih parah mana, dispepsia atau GERD? Ya, jadi kalau kita ini Mbak bandingkan ya antara dispepsia dan GERD, itu sebenarnya adalah dua penyakit ya yang berbeda tadi ya Mbak yang sudah kita jelaskan ya. Jadi tentu saja kalau ditanya lebih parah mana, itu sekali lagi tergantung ya, tergantung derajatnya. Jadi kita harus membandingkan ini Mbak Arni, mungkin kembali ke RT RW lagi ya Mbak ya. Jadi misalnya dispepsia yang levelnya level RW, tentu kita nggak bisa bandingkan dengan GERD yang levelnya udah kecamatan atau nasional ya. Itu tidak menjadi sebanding gitu. Jadi masing-masing bisa lebih berat ya tergantung derajatnya sendiri ya Mbak ya. Kalau dispepsia itu kita bisa lihat juga ya Mbak ya, ada namanya klasifikasinya Forest namanya. Forest itu menentukan nanti Mbak apakah dia Forest 1, 2, 3. Nah, 3A atau apa itu bisa Mbak. Nanti akan terlihat dari klasifikasi itu dia tingkat RT, RW atau kecamatan. Begitu. Kalau misalnya udah berat gitu ya, nah itu tentu saja akan lebih parah ya dibandingkan dengan GERD yang masih tadi ya klasifikasinya masih tingkat RT gitu misalnya GERD-nya masih gejala-gejala dikit doang, nggak ada BAB hitam, nggak ada muntah darah, GERD-nya cuma kayak anak-anak aja, mulutnya asam-asam dikit, dan itu baru kejadian seminggu juga, tentu lebih parah ya si dispepsia tadi ya Mbak ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya GERD-nya udah parah nih teman-teman, udah sampai muntah nggak berhenti-berhenti, badannya udah kurus banget abis gitu ya, terus sampai dia itu mau makan aja nggak bisa gitu kan, menelan sakit dan BAB-nya udah hitam gitu ya teman-teman ya. Nah itu berarti dia lebih berat dibandingkan dengan dispepsia yang tadi mungkin masih tingkat RT RW ya Mbak ya. Jadi mungkin itu sih supaya lebih simpel ya Mbak ya. Karena memang dua penyakit yang berbeda ya, Dok ya, tidak bisa dibandingkan ya, Dok ya. Ya, karena masing-masing Eh, memiliki klasifikasi sendiri. iya. Selanjutnya pertanyaan dari Mahda Mela. Apa hipertensi paru bisa jadi sakit jantung atau memang hipertensi paru itu jantung terganggu juga? Silakan, Dok. Yes, oke. Jadi hipertensi paru ini ya, memang memang ini untuk Mbak Madamela ya. Memang banyak orang ya yang mengira nih masalahnya berarti paru doang dong ya Mbak ya, paru aja gitu. Ngapain juga kita musingin jantung gitu. Nah ternyata teman-teman dari paru itu turunnya ke jantung gitu prinsipnya. Jadi memang bisa ya awalnya di paru, akhirnya jantungnya kena teman-teman. Nah, kita mesti tahu dulu ya sebenarnya yang penting itu apa sih penyebab utamanya dari hipertensi paru alias darah tinggi paru ini teman-teman. Bisa jadi ya, bisa jadi tuh sebenarnya hipertensi paru ini adalah genetik ya alias keturunan. Jadi memang nggak ada salah apa-apa, dia nggak mungkin nggak yang TBC, nggak merokok, terus juga nggak pakai ini ya yang polusi udara yang berat banget ya Mbak ya sampai PPOK, mungkin dia nggak ada penyakit-penyakit sebelumnya teman-teman, atau nggak pakai obat-obat aneh-aneh, nggak, cuma memang keturunan aja akibatnya pembuluh darah parunya keras teman-teman dan akhirnya tadi ya mengalami kencang atau tekanannya tinggi. Nah itu disebut dengan hipertensi paru yang primer teman-teman alias idiopatik ya, mungkin kita sering dengar alias yang nggak jelas deh penyebabnya. Nah itu biasanya keturunan yang seringnya. Terus ada lagi yang kedua, biasanya hipertensi paru ini memang ada penyebab jelasnya teman-teman. Apa sih penyebab jelasnya? Yang pertama, yang cukup sering adalah ini ya, kita ada masalah paru teman-teman. Jadi memang paru kita ini ya dari kedua
ininya si organ parunya kiri kanan itu biasanya ada namanya sumbatan teman-teman, alias PPOK kita sering sebut ya, atau COPD bahasa Inggrisnya. Jadi itu akibatnya tekanan di pembuluh darah paru itu jadi tinggi teman-teman, karena tadi kan ya parunya lagi radang gitu ya, dan terus-terusan deh itu tegangan tinggi terus di udara yang ada di paru, dan akhirnya menjalar juga ke pembuluh darah. Nah akibatnya pembuluh darah yang mengalami pengencangan alias tegangan tinggi ini, dia menjalar kemana? Menjalar ke jantung teman-teman, karena ada pipa yang khusus ya menghubungkan antara jantung dan paru, yaitu arteri pulmonalis alias ada pembuluh nadi paru teman-teman. Pembuluh nadi inilah alias arteri paru inilah yang menjadi penghubung ya, yang menjadi jawaban dari Mahdamela. Apa hubungannya antara paru kok bisa ke jantung gitu ya Mbak? Iya dok. Eh ini waktunya sudah 1 jam ternyata kita dok. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya, silahkan. Eh Penjelasannya cukup ini dok, cukup detail juga antara hubungan penyakit GERD dan hipertensi paru. Eh saya dulu juga punya keluhan di asam lambung juga dok. Oh gitu. Dengan obat apa Mbak? Mbaknya dulu? Biasanya lansoprazol dok. Oh, maksudnya obat hipertensi parunya pakai apa dulu itu Mbak? Dulu sildenafil. Sildenafil ya, setelah ya setelah berapa tahun Mbak Arni menggunakan sildenafil baru muncul GERD-nya? Mungkin sekitar 1 tahun mungkin lagi dok, kurang lebih. 1 tahun. Mungkin sebelumnya juga sering mengalami sakit mah juga. Mirip-mirip mah ya. Iya, mungkin juga ya dari mahnya juga ya Mbak ya, asam lambungnya naik. Jadi asam lambungnya tadi ketemu yang klepnya longgar, akibatnya jebol juga ke atas, jadi asam di mulut. Bisa juga berkaitan Mbak Arni, tapi memang sildenafil itu sendiri memang ya Mbak, kalau penggunaannya sudah cukup lama ya, apalagi Mbak sampai setahun, itu memang ada kemungkinan ya sildenafil itu menjadi salah satu penyebabnya. Tapi salah satu ya Mbak ya, karena faktor lain sebenarnya. Yes. Iya. Tapi memang untuk secara guideline-nya juga sebetulnya sildenafil ini lebih bagus katanya dok diminum sebelum makan. Yes. Apakah itu pengaruh ya? Ya, memang pengaruh ya Mbak ya ke penyerapan obat ya Mbak ya. Penyerapan obat biasanya kalau kita bareng makanan tuh Mbak ya, seringkali kan nyampur ya si obat sildenafil itu, jadinya nanti pas di usus halus gitu ya, kayak itu terjadi penyerapan biasanya Mbak ya. Dia akan nyaru itu Mbak. Jadi nggak fokus ini si sel ususnya mau nyerap obat atau nyerap makanan gitu Mbak. Dia nggak fokus tuh, karena kan sekaligus abrek-abrek datang ya Mbak ya. Itulah yang menyebabkan akhirnya penyerapannya nggak sebagus nih kalau kita perut kosong Mbak. Kalau kosong kan dia fokus gitu, Mbak Arni cuma obat aja. Jadi langsung deh lebih banyak persentase yang diserap dan akhirnya bisa berefek ke pembuluh darah parunya. Iya dokter. Mungkin teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan nih dok ya. Terima kasih banyak nih dok. Penjelasannya tentang hubungan penyakit GERD dengan hipertensi paru yang memang banyak juga dikeluhkan oleh teman-teman semuanya ya dok ya di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak. Ya, terima kasih dok. Dan ini ada mungkin karena lagi tuh. Kenapa dok? Masih ada. Ini satu lagi mungkin sekalian ya. Ini ada di kolom komen nih Mbak. Oh, dari Mahdamela ya dok? Saya nggak tahu siapa itu ya. Saya kepotong ini saya nggak begitu jelas. Ini kenapa saya kurang. Ya, dari Mahdamela. Kalau kecapean terus pas meludah keluar darah itu mengarah ke penyakit apa aja dok? Nah, ini juga tadi. Ini nyambung nggak dok nih? Jadi loh, jadi nggak ya Mbak ya sama yang tadi batuk darah ya mungkin ya. Iya. Nah, bisa jadi ya, bukannya kita nakut-nakutin, tapi memang ya salah satu yang terbukti ya dari data itu bisa juga karena hipertensi paru. Begitu. Jadi ada batuk yang darah gitu ya. Jadi keluar lewat ludah. Jadi kita karena suka bingung ya Mbak ya, ini batuk darah, muntah darah,
atau dari mana sih darahnya ya? Itu sering banget, Mbak. Dan kita juga waktu ujian ya, ujian penyakit dalam itu juga termasuk yang sulit tuh, Mbak, untuk membedakan gitu. Nanyanya gimana nih ke pasien? Karena kita tahu pasien tuh pasti bingung ya, Mbak. Begitu ada darah pasti panik dan dia bingung. Aduh, ini kemarin pas saya muntah atau batuk atau gimana ya? Jadi bagusnya daripada bingung-bingung, mendingan teman-teman yang ada gejala keluar darah gitu ya, langsung datang aja baiknya ya diperiksakan. Biasanya ke penyakit dalam akan diperiksakan organ-organ yang mungkin ya Mbak ya membuat gejala darah tadi. Jadi nggak cuma hipertensi paru, bisa juga tadi ada Mallory Weiss ya. Mallory Weiss itu yang tadi kita sebutkan ya, robeknya pembuluh darah di kerongkongan. Kemudian juga bisa ada masalah liver gitu ya, liver alias sirosis, pengerasan, itu juga bisa batuk darah atau muntah darah tepatnya. Terus bisa juga ada gejala lambung ya Mbak ya, ada luka di lambung tadi ya, yang levelnya udah berat, udah tingkat nasional gitu ya. Nah itu bisa juga. Jadi segera saja baiknya diperiksakan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok kalau ingin tahu mengarah ke penyakit apa. Yes, exactly. Dokter menarik sekali nih, sepertinya waktu kita sudah 1 jam lebih. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya dok? Iya. Kurang puas sepertinya. Mau sampai besok pagi ya kali ini. Ini dokter juga cukup padat acaranya ya dok. Tadi Ya, maghrib juga sudah live ya dok. Iya, ya teman-teman yang masih mau bertanya, boleh Mbak ya nanti isi aja komentar, nanti kan ada IG TV-nya ya, alias siaran ulangnya, bisa Ya, komentar betul. aja di bawah ya. Nanti insya Allah kita mudah-mudahan setelah ini. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter untuk kesempatannya, sangat bermanfaat sekali. Kami dari Yayasan Hipertensi Paru mengucapkan terima kasih banyak buat Dokter Jeffs dan tim. Yes, Selamat malam dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Erni. Selamat malam teman-teman semua.